Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Alhamdulillah. Saya dari jurusan Pendidikan Olahraga semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan 3 hasil rangkuman saya, yaitu yang berjudul 1. Dasar Sistem Informasi Manajemen, 2. Teknik Informasi dan Komunikasi, 3. Dan implikasi etis dan teknologi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang 1. Dasar Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen adalah suatu sistem yang direncanakan untuk menyediakan informasi guna mendukung mengembalikan keputusan pada kegiatan manajemen, baik dalam perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengadilan dalam organisasi. Apa sih tujuan sistem informasi manajemen? Tujuannya adalah agar organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengelola data, menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik menyangkut keputusan rutin maupun keputusan strategis. Mengapa perlu mengetahui tentang SIM? SIM terbagi dari sistem informasi manajemen terbagi menjadi 3, yaitu dapat mengetahui berbagai macam informasi dengan lebih cepat dan mudah, cepat dan akurat. 2. Menambah pengetahuan kita terkait dengan teknologi informasi. Dan ketiga, membantu manajemen menyiapkan data dalam mengambil keputusan. Definisi sistem. Definisi sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Definisi sistem sekumpulan unsur elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ada 3 contohnya, yaitu sistem komputer. Unsurnya adalah keyboard, CPU, monitor, mouse, print, dan lainnya. Tujuannya adalah pengelolaan data. Kedua, sistem tubuh. Unsur-unsurnya adalah organ tubuh dan pancar indera. Tujuannya adalah kelangsungan hidup. Dan ketiga, sistem pabrik. Unsur-unsurnya adalah organisasi orang, mesin, orden, dan tujuannya adalah produksi. Karakteristik sistem. Sebuah sistem harus adanya 1. Sarana objektif, sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan ataupun panjang. Kedua, tujuan goal, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Ketiga, kendali kontrol, menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai rencana dan tujuannya. Dan keempat, tujuan balik feedback, mengukur organisasi proses sistem, pengembalian kondisi menyimpan menjadi standar. Karakteristik sistem terbagi menjadi 2, yaitu 1. Menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk mengambilkan keputusan. Kedua, membantu manajer dalam menyiap laporan melalui data yang disiapkan oleh sistem informasi manajemen. Di sini saya akan memasuki rangkuman yang kedua, yang berjudul teknologi informasi dan komunikasi. Manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi untuk berinteraksi dengan sesama dan lingkungannya. Salah satu fungsi komunikasi adalah saling bertukar informasi antara sesama dan komunikasi. Pengetahuan manusia akan semakin bertambah dan berkurang. Pada mulanya, jika seorang ingin menyiapkan informasi, hal itu akan dilakukan secara lisan ataupun melalui kata-kata. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, memudahkan kita untuk bertukar informasi secara lisan, tetapi juga bisa melalui media seperti email, internet, dan lain-lain. Definisi teknologi itu seperti alat, cara, proses, ataupun kegiatan yang dibuat untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Coba jelaskan contoh-contoh teknologi. Yang pertama, pertanian.
membaca sawah dari menggunakan kerbau menjadi traktor. Kedua, pendidikan, belajar online menggunakan internet. Ketiga, transportasi, pergi dari jalan kaki menjadi naik motor, mobil, kereta dan lain-lain. Keempat, kesehatan, komunikasi online dan alat operasi yang semakin canggih. 5. Ekonomi, pertukaran uang secara langsung berubah menjadi money, belajar secara online. Dan ke-6, komunikasi, berkomunikasi lebih mudah dengan adanya alat-alat komunikasi yang canggih. Dan keempat, informasi, mendapatkan informasi menjadi sangat mudah melalui internet. Definisi informasi, sebuah data atau pesan yang disampaikan oleh satu orang ke orang lain dengan tujuan memberikan pesan tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, seperti berita, pengumuman, iklan, maupun rambut lalu lintas. Proses pertukaran informasi dari satu ke orang lain dengan tujuan untuk mengubah perilaku orang lain dari tidak tahu menjadi tahu. Salah satu contohnya seperti mengobrol, berdiskusi, menelpon, maupun surat menyurat. Definisi teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah cara yang diciptakan manusia untuk mempermudah kegiatan komunikasi guna mempercepat proses pertukaran informasi. Apa sih manfaat teknologi informasi komunikasi itu? Ada 3, yaitu meningkatkan kemudahan dalam berkomunikasi. Kedua, menghemat biaya. Dan ketiga, melindungi informasi dan data rahasia. Apa saja sih peralatan teknologi? 1. Televisi. Televisi adalah alat penerima informasi berupa gambar, bergerak, dan suara yang dipancarkan dari jarak jauh secara langsung. Kedua, radio. Radio adalah penerima informasi suara yang dipancarkan melalui gelombang elektromagnetik. Ketiga, komputer. Komputer adalah peralatan yang digunakan untuk mengelola data untuk menghasilkan informasi. Dan keempat, alat komunikasi. Dan keempat, faksimil. Faksimil adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi melalui saluran telepon. 5. Alat reketrot LCD. Proyektor LCD adalah alat yang digunakan untuk menampilkan informasi berupa gambar pada layar dengan menghubungkan alat tersebut dengan komputer ataupun laptop. Dan ke-6, internet. Internet adalah jaringan komputer yang saling mentransfer data menggunakan internet portable. Dengan internet, informasi dapat disampaikan seluruh dunia melalui jaringan. Ke-7, telepon. Telepon adalah alat komunikasi untuk mengirim dan menerima secara langsung menggunakan jaringan telepon. Dan ke-8, handphone. Handphone adalah alat komunikasi elektronik dua arah yang bisa dibawa kemana-mana saja. Oke, baik, di sini saya akan memasuki rangkuman ketiga, terakhir, yang berjudul implikasi etis dan teknologi. Moral, etika, dan hukum. Moral, etika, dan hukum terbagi menjadi 3. Ke-1, moral adalah tradisi kepercayaan mengenal perilaku yang benar dan salah. Moral adalah instruksi sosial, sejarah, dan seperangkat aturan. Dan kedua, etika. Etika adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang. Atau ketiga, hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negara. Apa itu budaya etika? Budaya etika
adalah suatu kondisi di mana tindakan dan perkataan para manajer perusahaan, terutama manajer tingkat tinggi, harus sesuai dengan etika yang berlaku. Penerapan budaya etika dalam mengimplementasikan dapat melalui 3 tingkat sebagai berikut. 1. Kredo perusahaan menyatakan singkat mengenai nilai-nilai yang ingin dijunjung perusahaan. Kedua, program etika, upaya yang terdiri atas berbagai aktivitas yang disediakan untuk memberikan pertunjukan kepada para karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Dan ketiga, kode perusahaan. Banyak perusahaan merancang sendiri kode etika perusahaan mereka. Apa sih alasan dibalik etika komputer itu? James Hahor mendefinisikan etika komputer sebagai analisis sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta perumusan dan justifikasi dari kebijakan-kebijakan yang terkait untuk penggunaan teknologi tersebut secara etis. James Moore mengidentifikasi ada tiga alasan penting etika komputer sebagai berikut. 1. Kelenturan secara logis. Kelenturan secara logis dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memprogram komputer untuk melakukan hampir apa saja yang ingin kita lakukan. Kedua, faktor transformasi. Alasan atas etika komputer yang ini didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu dengan drastis. Tampakan. Alasan ketiga adalah masyarakat memandang komputer sebagai kotak hitam. Seluruh operasi informasi komputer tersebut tersembunyi dari pengingatan. Apa-apa saja hak sosial dan komputer itu. Hak sosial dan komputer terbagi menjadi 4, yaitu 1. Hak privasi, hak untuk mendapatkan kekuratan, hak kepemilikan, dan keempat, hak mendapatkan akses. Audit informasi. Saat menyusun etika penggunaan komputer, atau kelompok dapat memegang peran yang amat penting. Mereka adalah para auditor internal perusahaan dengan semua ukuran, mengendalikan auditor eksternal dari luar organisasi untuk memverifikasi kekuratan catatan akuntansi. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal yang melaksanakan analisis yang sama seperti auditor eksternal, namun memiliki tanggung jawab yang lebih luas. Kenapa pentingnya objektivitas? Hal ini unik yang ditawarkan oleh auditor internal adalah objektivitas. Mereka beroperasi secara independen terhadap unit-unit bisnis perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan individu atau kelompok lain dalam perusahaan. Agar para auditor dapat menjaga objektivitas, mereka harus menyatakan bahwa mereka tidak mengirimkan tanggung jawab operasi sistem yang mereka bantu kembangkan. Mereka hanya bekerja dengan kapasitas sebagai penasihat. Itulah hasil rangkuman saya